Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami dalam ibadah pada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami pada hari ini. Hari Sabat bagi Tuhan, bagi kami. Tuhan, kami minta Tuhan berkati kami dengan firman Tuhan. Dan biar supaya kami mengerti apa yang kami harus buat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami semua. Supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Kau mengurapi anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Dan Kau urapi Tuhan hamba-Mu, supaya hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini minggu pertama bulan Juni, kita masuk di dalam sebentar ada perjamuan kudus. Dan saudara, kami berdoa supaya benar-benar iman kita tidak gugur tapi berkembang. Pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan, yaitu dengan tema bergumul dengan Allah dan manusia. Kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya oleh Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Saudara, ayat emas kita adalah di dalam ayat 28b. Itu dikatakan dalam bahasa Inggris, you have struggled with God and with men and have overcome. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia,
dan engkau menang. Dalam bahasa Inggris tadi tidak ada melawan, tetapi dengan. You have struggled with God and with man and have overcome. Nah, saudaraku, itu ayat mas kita. Apakah kita mau bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia? Saudaraku, kita akan lihat pertama kali mengapa Allah memilih Yakub daripada Esau. Saudaraku, arti nama Yakub itu, nama itu berhubungan dengan pribadi seseorang. Nama mewakili pribadi seseorang. Nah, Yakub itu Yaakov, bahasa aslinya itu artinya menumit, menipu, karena dia pegang tumit dari Esau waktu mau lahir. Dan itu artinya adalah membuntuti dengan seksama, Jacobing somebody. Jadi membuntuti juga berarti penipu. Itulah yang diucapkan oleh Esau, karena namanya saja penipu, yaitu mengandalkan segala cara untuk kepentingan sendiri. Saudaraku, nama itu diberikan oleh orang tua karena ada kejadian waktu dia lahir. Orang tidak bisa memilih namanya. Nama itu diberikan oleh orang tua. Nah, tetapi Yakub, dia itu bergumul dengan Tuhan. Dia itu dekat Tuhan. Dan Tuhanlah yang mengganti namanya. Saudaraku, kita lihat pergumulan Yakub. Yang pertama, Yakub itu seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kita lihat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitakannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib, jadi dekat sekali dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, Yakub ini dia tinggal di kemah. Sampai-sampai firman Tuhan melalui Bileam, itu Allah bicara lewat Bileam, mengatakan bahwa alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Itu Tuhan yang bicara. Saudaraku, dalam pernyataan daripada buku-buku Yahudi mengatakan bahwa Yakub tinggal di kemah itu karena dia belajar Taurat. Dia belajar Taurat. Itu sebabnya kalau kita lihat kehidupannya, dia tahu semua. Dia tahu dalam hidupnya. Nah, itu yang pertama. Jadi dia ada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Jadi dia benar-benar belajar tentang Tuhan. Karena dia tinggal di kemah seorang yang tenang, kata firman Tuhan. Nah, yang kedua, Yakub sangat rindu akan berkat-berkat Tuhan. Dia suka sekali akan berkat Tuhan. Sebabnya hak kesulungan jatuh di Esau, tetapi dia menginginkannya. Sampai-sampai dia membeli hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Memang itu salah, tetapi itu menunjukkan betapa dia menghargai berkat kesulungan itu. Dia merindukan, walaupun caranya salah. Nah, hak kesulungan itu memang penting di Israel pada waktu itu. Semua anak-anak sulung itu akan mendapat berkat kesulungan. Dan berkat itu bukan hanya diberkati dengan berkat Tuhan, tetapi juga harta orang tua akan lebih banyak diberikan kepada yang sulung.
Nah, saudaraku, kita lihat di dalam Ibrani 12 Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, dikatakan bahwa ini firman Tuhan berkata bahwa ditolak sebenarnya. Tuhan menolak Esau karena dia tidak menghargai yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu kita harus menganggap bahwa yang Tuhan berikan pada kita, yaitu rohani ini, yaitu keselamatan ini jauh berharga. Ini kita jangan sia-siakan dan jangan buang itu dari hidup kita. Nah, yang ketiga, Yakub itu dianggap, yang kedua tetap dia anggap berharga berkat yang harusnya jatuh ke tangan Esau. Dan yang ketiga, karakter dia bergumul dengan Tuhan adalah dia bergumul dengan Allah. Nah, saudaraku, sebenarnya garis mesianik itu yang maksudnya keturunan yang akan nanti Mesias itu datang, itu dimulai dari Abraham. Allah memilih Abraham, kemudian Allah memilih Ishak, dan kemudian Allah memilih Yakub karena hati Yakub yang berbeda, karena kerinduannya pada Allah, karena kedekatannya pada Allah. Kemudian sesudah Yakub Allah memilih Yehuda. Kemudian sesudah Yehuda Allah memilih Daud dan kemudian Yesus. Nah, ini garis keturunan mesianik. Nah, kalau kita pelajari mengapa sampai Yakub begitu berjuang, walaupun namanya itu dan karakternya dan apa yang dia terima itu adalah penipu, adalah orang yang akan membuat segala cara untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi dia berjuang supaya dia berubah, dia berjuang. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di dalam peristiwa pada waktu berkat kesulungan itu, Ishak mau berikan kepada Esau. Kita lihat dulu, kita baca dalam Kejadian 27. Saudaraku, waktu itu Ishak sudah tua, matanya sudah tidak bisa melihat, dan dia berkata kepada Esau, pergi berburu dan sesudah itu masak makanan daging yang enak, kemudian aku akan memberkati engkau. Jadi Yakub, kita tahu semua ceritanya. Yakub memakai baju Esau, Yakub memakai bulu-bulu domba pada tangannya, dan dia datang seolah-olah dia Esau, dan dia diberkati oleh Ishak. Dan saudaraku, padahal sebelumnya pada waktu kelahiran mereka, Allah berfirman, ada nubuatan bahwa yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Tetapi Ishak tetap mau memberkati Esau, karena Esau itu maskulin,
Esau itu pergi berburu. Esau itu benar-benar perkasa kelihatannya. Tetapi Yakub, dia adalah seorang yang tenang, selalu tinggal di rumah. Nah, saudaraku, tetapi Tuhan tidak melihat apa yang di luar. Tuhan melihat hati. Itu sebabnya kita juga harus mempunyai hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus akan Tuhan. Sebab kita memerlukan Tuhan dalam hidup ini. Nah, saudaraku, saya ingin baca satu ayat. Apa yang terjadi waktu Esau datang dan ingin meminta berkat dari Ishak. Kejadian 27 ayat 33. Kita mulai ayat 32. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Saudaraku, kalau kita lihat, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata. Kalau dalam bahasa terjemahan yang lama itu dikatakan, maka gemetarlah Ishak dengan gentar besar, gemetar artinya gemetar dengan hebat. Sebetulnya itu bukan karena terkejut, bukan hanya terkejut, tetapi dia gemetar. Kalau dalam bahasa asli dikatakan karadah artinya gemetar, gedolah artinya besar, admeot artinya sangat, sangat besar gemetarnya. Bukan karena marah, tetapi karena dia melawan kehendak Allah. Karena dia memilih Esau untuk memberkati, padahal Tuhan memilih Yakub. Nah, sebenarnya atas dasar menipu, itu terjadi karena penipuan. Sebenarnya orang itu berkat itu bisa dibatalkan. Tetapi apa kata Ishak kepada Esau? Aku telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Setelah dia sadar, dia tidak merubah berkat itu. Saudaraku, memang Yakub salah. Karakternya banyak hal-hal yang salah. Sebab itu Tuhan memproses dia. Dia diproses di Laban, di rumah Laban. 20 tahun dia diproses di sana. Dan berkat yang harusnya untuk dia, harta yang harusnya bagian dia, diubah 10 kali. Dan dia dianggap sebagai pegawai, padahal dia adalah menantu. Nah, saudaraku, kembali kita melihat, tetap Allah memilih hati. Saudaraku, sebab hati itulah yang terpenting. Karena dari hati akan keluar hal-hal yang baik. Mari kita lihat lagi satu hal, yaitu Amsal 3 ayat 3 dan 4. Yakub itu cinta Tuhan, walaupun ada banyak kesalahan, ada banyak hal-hal yang tidak benar, tapi dia cinta Tuhan, dia cinta ibadah. Kita lihat Amsal 3 ayat 3 dan 4.
Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saudaraku, kasih kepada Tuhan jangan hilang. Juga kesetiaan kepada Tuhan jangan hilang. Nah, saudaraku, Yakub pada waktu kita lihat bagaimana hatinya kepada Tuhan. Pada waktu di Betel, dia lari, dan waktu dia lari, dia pergi itu, Ishak memanggil dia. Ishak memberkati dia lagi, supaya dia pergi. Nah, saudaraku, di Betel Tuhan menyatakan diri. Lalu kemudian kita lihat lagi hatinya. Pada waktu dia ketemu dengan Esau, sesudah pergumulannya dengan Tuhan, dia berkata satu pengakuan yang luar biasa. Dia mengatakan, waktu Esau mengatakan, siapakah mereka ini? Karena rombongannya begitu besar. Lalu dia berkata bahwa Allah telah memberi anak-anak kepadaku. Allah beri. Allah telah memberi ternak kepadaku. Allah telah memberi harta kepadaku. Padahal kita tahu Yakub bekerja keras 20 tahun. Tetapi dia mengaku itu, semua ini pemberian Tuhan. Saudaraku, dia sangat menghargai Tuhan. Dan pada waktu Esau mengatakan, mari ikut sama-sama Esau ke pegunungan Seir, Yakub menolak. Yakub tidak mau pergi dengan Esau dengan berbagai-bagai alasan bahwa ini kambing domba masih kecil-kecil, nanti kalau dibawa jalan cepat-cepat mati, anak-anak masih kecil, udah segala macam alasan dia. Tetapi mengapa Yakub tidak mau ikut Esau? Karena Esau itu kakaknya. Esau akan memimpin, tetapi Yakub tahu Esau itu bukan dekat dengan Tuhan. Esau itu orang kafir. Nah, saudaraku, dia hatinya begitu kepada Tuhan. Dia memilih Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengangkat Tuhan yang lebih tinggi. Nah, saudaraku, kita akan lihat sekarang bagaimana Yakub bergumul dengan Allah. Kita lihat di dalam Kejadian 32 ayat 9 sampai 13. Dia bergumul dalam doa dulu. Dia bergumul dalam doa. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada anak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekalikah aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Yang pertama, dia bergumul dalam doa. Dia berdoa dulu. Saudaraku, kalau dilihat bahwa dia dapat rema dari Tuhan bahwa dia harus pulang ke Kanaan.
Dan itu sebabnya dia ucapkan itu kepada Tuhan. Engkau yang menyuruh aku pulang. Dia katakan. Dan Tuhan berkata, engkau akan berbuat baik. Engkau berkata, engkau akan berbuat baik bagiku. Saudaraku, Yakub takut. Sangat takut kepada Esau. Tapi Tuhan janji akan berbuat baik. Maksudnya semua akan jadi baik. Nah, saudaraku, Yakub pertama bergumul dalam doa. Kemudian yang kedua, Yakub ini bergumul dengan seseorang, dengan Allah sampai pagi. Yaitu di dalam ayat 24b sampai 30. Saya ingin bacakan. Ayat 24b. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi sampai 30. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudaraku, Yakub bergumul dengan seseorang. Ini siapa orang itu? Saudaraku, kalau di dalam bahasa Inggris jelas bahwa orang itu dipakai kata he, itu huruf kecil. Berarti itu bukan Allah, tetapi adalah malaikat. Orang itu adalah panglima bala tentara Allah. Saudara, kalau pernah sebelumnya, sesudahnya, yaitu Yosua juga bertemu dengan panglima bala tentara Allah, tapi dia menyebutkan namanya. Tapi di sini Yakub dia tidak menyebutkan namanya. Tapi mereka itu, malaikat itu membawa nama Allah, membawa berita Allah. Sebab itu dia akan menyampaikan itu dengan itu adalah Allah sendiri. Saudaraku, sebagai contoh, pada waktu Abraham ingin membunuh Ishak, tiba-tiba malaikat berseru, Abraham, Abraham. Abraham berkata, ya Tuhan, karena itu adalah utusan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata bahwa aku telah melihat, aku, kata Tuhan. Jadi sama, ini juga. Jadi malaikat yang membawa berita itu. Kita lihat di dalam Hosea 12. Hosea 12 ayat 3. Kemudian kita lompat ayat 5 dan 6. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Lalu kita lompat ayat 5 dan 6. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya, huruf besar, kepada Allah. Di Betel ia bertemu dengan dia, huruf besar, Allah. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Ayat 6, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya.
Saudaraku, dia bergumul dengan malaikat. Nah, malaikat itu adalah representatif daripada Allah. Sekarang pertanyaannya, apakah Yakub betul-betul menang? Apakah Yakub orang itu, malaikat, tidak bisa mengalahkan Yakub? Saudaraku, sebenarnya malaikat itu bukan tidak bisa mengalahkan Yakub, tetapi dia sengaja membuat Yakub menang. Saudaraku, sebab tidak mungkin kalau sampai seorang melawan hal-hal yang dari Allah itu menang, manusia menang, tidak mungkin. Jadi saudaraku, orang itu bukan tidak bisa menang, tetapi tidak mau menang karena pergumulan Yakub dengan Tuhan yang begitu hebat. Nah, saudaraku, orang itu menjamah pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Kalau di dalam bahasa Inggris, sampai sendinya itu keluar. Nah, saudaraku, Allah izinkan kita, kekasih-kekasihnya, rugi atau terluka karena dia ingin menunjukkan kedaulatannya dan dia ingin menjaga kita supaya kita rendah hati dan supaya kita berubah. Dia ingin supaya kita akan memancarkan kualitas dari Allah. Sebab itu dia izinkan sesuatu terjadi dengan kita. Dia izinkan bahwa kita mengalami hal yang pahit, yang sakit, saudaraku. Dan Yakub, mengapa Yakub minta diberkati? Karena dia sadar bahwa ada keilahian dalam orang itu. Bahwa itu Allah. Dari perkataannya dia, aku bertemu dengan Allah dengan muka, dan nyawaku tertolong. Dia tahu itu Allah. Nah, saudaraku, kalau nama Israel namanya diganti oleh Allah, Israel artinya pangeran Allah, prince artinya pangeran. Saudara bayangkan dari penipu, dan Allah ganti pangeran. Sebab dia di hadapan Tuhan adalah memiliki karakter pangeran. Saudaraku, pejuang Allah, arti Israel. God's fighter, pejuang Allah. Karena dia berjuang menghadapi manusia. Dia berjuang menghadapi Esau. Dia berjuang menghadapi Laban. Dan dia berjuang dengan Allah. Dia bergumul dengan Allah. Saudaraku, ada persoalankah kita dalam hidup ini? Ini kesempatan kita untuk bergumul dengan Allah. Sebab Allah akan berkata kepada kita bahwa engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau menang. Saudaraku, kalau kita mendapat persoalan, kalau kita ada hal-hal yang kita tidak bisa atasi, Allah akan membantu kita. Saudaraku, mengapa malaikat diutus kepada Yakub? Sebenarnya untuk membantu Yakub. Saudaraku, Allah membantu kita supaya kita bisa menang. Allah memberi kekuatan kepada kita. Sebab itu, mari kita, kalau ada hal-hal yang begitu berat di dalam hidup ini, berat dalam hati kita, mari bergumul dengan Tuhan. Kita baca ayat yang terakhir dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhanlah yang memberi kekuatan. Saudaraku, luar biasa, waktu Yakub
berhadapan dengan Esau. Esau lari dan memeluk adiknya. Padahal tadinya mau membunuh dia. Dia takut setengah mati. Nah, saudaraku, apakah kita dalam hidup ini ikut rencana Tuhan? Yakub ikut rencana Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun nama yang diberikan itu membawa dia kepada karakter yang buruk. Tetapi dia ikut rencana Allah. Dia terbenam di dalam Allah. Sebab itu Yakub dikasihi oleh Allah. Mari dalam hidup kita juga sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan lihat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah, saudaraku, kita siapkan hati kita. Dan biar di rumah-rumah dibagikan roti dan anggur. Kalau tidak ada anggur, bisa hal yang lain. Seperti Fanta atau teh pun boleh. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati roti yang melambangkan tubuh Kristus ini dan anggur yang melambangkan darah Kristus ini. Kami ingin tetap setiap bulan akan melakukan perjamuan kudus. Kami berdoa Tuhan supaya melalui perjamuan kudus ini kami mengerti penderitaan Kristus. Kami bisa menjadi bagian di dalam penderitaan Kristus. Kami juga berdoa supaya kami menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Tuhan, Roh Kudus, tuntun kami terus supaya kami lebih lagi, lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati roti yang melambangkan tubuh Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus ini. Haleluya. Amin. Kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami dapat mengadakan perjamuan kudus. Tuhan, kami ingin mengambil teladan dari Yakub. Kami ingin berjuang apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini. Persoalan-persoalan, ada satu hal yang dengan manusia yang lain. Kami ingin tetap bergumul dengan Tuhan. Kami ingin ambil bagian lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih banyak persoalan yang kami hadapi. Lebih dalam kami tertunduk kepada Tuhan dan menyerah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami PHK. Kami minta Tuhan memberkati mereka, Tuhan pelihara mereka. Kami berdoa untuk orang-orang, saudara-saudara kami yang income-nya mungkin sedikit. Tuhan, yang dikurangi income-nya karena COVID-19 ini, kami minta Tuhan memberkati dia, Tuhan memelihara dia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya iman percaya kami tidak gugur, tapi terus meningkat dan meningkat. Kami berdoa untuk orang-orang yang berdiri di garis depan, dokter-dokter, perawat. Tuhan, biar memberkati mereka, berikan imun sistem yang kuat, yang tinggi kepada mereka. Dan kami berdoa untuk orang-orang sakit. Tuhan, biar Kau sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk di dalam nama Yesus, semua virus-virus corona kami ikat, kami usir dari bumi Indonesia dalam nama Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami supaya mereka memiliki hikmat untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Diserahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.